Siapa sih yang nggak pernah baca buku? Ya minimal kita dari kecil tuh udah baca beberapa buku lah ya, buku dongeng gitu, pelajaran sekolah, novel, atau ya buku-buku yang lebih serius gitu. Di era kemajuan teknologi kayak sekarang, buku itu bukan lagi cuma berbentuk fisik gitu yang ada lembaran-lembarannya, tapi juga ada bentuk digitalnya. Nah, bentuk digital itu disebut e-book atau electronic book. E-book ini jadi tren nih di kalangan milenial dan Gen Z karena bentuknya simple, malah nggak ada bentuknya malah ya, bisa dibawa kemana-mana dan bisa dibaca kapan aja. Jadinya ada pergeseran minat nih dari yang tadinya baca buku fisik jadi lebih milih buku elektronik. Nah, kenapa nih bisa ada pergeseran gini? Apa emang nantinya itu buku fisik bakal 100% tergantikan gitu sama e-book? Nah, sebenarnya orang-orang tuh lebih suka baca buku fisik atau baca buku elektronik sih? Simak selengkapnya bersama aku Mela hanya di Pro Kontra. Dengan berkembangnya teknologi, digitalisasi juga terjadi pada buku-buku bacaan. Nah, hal ini bikin kita sebagai pembaca nih makin mudah untuk akses buku banyak tanpa bawa-bawa lagi bukunya. Kalau misalnya bukunya tebal gitu berat, kalau di e-book kan di gadget doang. Tapi apa iya e-book itu lebih baik dari buku cetak? Nah, itu sih masih jadi perdebatan di antara para pecinta buku zaman sekarang ya. Dan semua pastinya punya kekurangan dan kelebihan masing-masing gitu. Kenapa milih e-book atau buku fisik? Perbedaan yang paling signifikan adalah mudah dibawa. Seperti yang kalian udah pada tahu, e-book itu ya mudah disimpan ya di perangkat kita. Bisa disimpan di e-book reader, di handphone atau laptop, atau kita juga bisa akses kalau misalnya penyedianya tuh web based gitu. Nah, e-book ini jadi opsi yang hemat penyimpanan banget karena nggak butuh storage fisik. Cocok banget buat yang nggak suka ribet dan nggak punya banyak space, ya anak kosan gitu misalnya. Nah, kedua ini soal harga. E-book ini biasanya dibanderol jauh lebih murah dari harga buku fisik dan biasanya juga ada tuh diskon-diskon yang disediain kalau kita belinya bundle. Nah, terus buku elektronik ini biasanya sampelnya tuh gratis, jadi kita bisa baca dulu satu bab atau beberapa lembar pertama sebelum memutuskan mau beli atau enggak. Yang ketiga, ada soal perawatan. Buat yang pada suka buku fisik pasti seneng banget kan kalau bukunya tuh tetap mulus, nggak ada lekukannya, nggak ada lipetannya. Nah, buat baca e-book tentunya nggak dibutuhin nih perawatan buku kayak kita ngerawat buku fisik gitu. Kalau ngerawat buku fisik kan kita ngerawat nih supaya nggak dimakan rayap, nggak cepet kuning, nggak meleot gitu. Spine-nya jangan rusak dan harus rajin dibersihin juga supaya nggak berdebu. E-book nggak perlu. Nah, lanjut lagi soal experience. Experience sensorik nih kayak megang bolak-balik lembaran buku atau nyium bau buku. Itu tuh experience yang menyenangkan buat pembaca. Nah, hal ini nggak bisa didapetin dari baca e-book. Experience lainnya, misalnya kita tuh bisa nyoret-nyoret buku fisik ya, jadi lebih personalized. Kalau emang suka nyoret-nyoret sih. Tapi di fitur layanan e-book tuh biasanya ada kok fasilitas untuk annotate. Jadi kita bisa highlight dan nulis komentari tanpa mencoret buku beneran. Karena kan suka ada tuh pembaca buku yang bukunya tuh disayang banget jangan sampai ada coretannya. Dan enak banget ya baca e-book tuh, kita bisa nyari kata lebih gampang, bisa nyari keyword, kita search aja, terus kalau kita bookmarknya tuh digitalized, jadi kayak yang kita tandain tuh organized gitu. Lanjut lagi perihal stok ya. Nah, stok nih jadi bahan pertimbangan buat para pembaca dalam milih buku nih. Banyak kan orang yang masih nyari-nyari buku lama yang udah nggak dicetak lagi, toko buku udah kehabisan stok gitu, atau bukunya itu diproduksi secara terbatas. Tapi kalau e-book kan karena digital ya, jadi nggak terbatas gitu. Digitalisasi buku tuh jadi wadah baru untuk buku-buku lama bisa beredar lagi tanpa harus dicetak. Ya, tapi ini tergantung penulisnya sama tergantung penerbitnya ya. Kalau ada penulis yang nggak mau bikin rilisan digitalnya biar buku yang dia tulis makin kerasa eksklusif nih, ya bisa aja gitu. Dan sebenarnya masih banyak lagi ya perbedaan yang bisa kita temuin dari e-book dan buku fisik ini. Beberapa netizen juga ngasih pendapat nih soal perdebatan ini. Ada Hilal Arsyaf yang bikin polling di Twitter mengenai novel e-book versus novel buku cetak. Hasilnya dari 2.800 suara, 86,4% milih versi cetak, 13,4% milih e-book. Masih lebih banyak yang milih buku fisik. Ada juga nih pendapat dari Randul yang bilang bahwa sebenarnya lebih enak buku cetak, tapi buku-buku yang dia suka tuh tebelnya kayak bantal. Jadi kalau beli buku fisiknya harganya kurang lebih kayak gaji anak intern katanya. Ya iya sih gitu.
Selain itu ada pertimbangan soal masalah lingkungan sih, buku itu kan ya, kan kertas-kertas itu bikin dari pohon ya. Nah semakin banyak buku yang cetak produksi, makin banyak pohon yang dibutuhkan. Makanya buku digital tuh bisa jadi salah satu solusi yang lebih hijau buat pembaca. Dan pada akhirnya keputusan ada di pembaca sih sebagai konsumen. Tergantung gimana pengalaman baca yang meaningful buat si pembacanya. Mungkin e-book lebih simpel dan lebih unggul dari segi teknologi, praktis juga. Atau mungkin tetap lebih suka buku cetak karena experience-nya, atau lebih eksklusif, atau ya supaya estetik gitu dipajang di rak buku. Kalau kalian gimana nih? Tim e-book atau tim koleksi buku cetak? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, subscribe channel YouTube Geolife supaya nggak ketinggalan berita terbaru kita. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.